Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pembelajar akuntansi di Indonesia? Semoga sukses dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting di akuntansi UMKM. Dan ini menjadi basic yang harus dipahami oleh para pembelajar akuntansi, yaitu persamaan akuntansi. Sebelum kita menyusun persamaan akuntansi, kita harus pahami terlebih dahulu elemen laporan keuangan yang jumlahnya ada 6, yaitu aset, utang atau liabilitas, kemudian ekuitas, pendapatan, biaya, dan yang terakhir adalah pengembalian ekuitas. Jadi ada 6. Ini silahkan dipahami terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui ada 6 elemen laporan keuangan, kita simbolkan aset dengan A, kemudian biaya dengan B, pengembalian ekuitas itu dengan PE, utang dengan O, ekuitas dengan E, dan pendapatan dengan P. Seperti tampak pada layar berikut ini. Baik, mari kita susun persamaannya. Yang namanya persamaan itu tentunya ada sisi kiri dan sisi kanan. Ketika UMKM pertama kali didirikan, maka persamaannya ada 2 elemen yang terlibat atau 3. Kalau aset di UMKM itu asalnya dari ekuitas saja, maka persamaannya adalah A sama dengan E. Namun jika aset di perusahaan itu asalnya dari modal pemilik dan pinjaman dari pihak lain, maka persamaannya jadi A sama dengan U plus E. Aset sama dengan utang plus ekuitas. Ini berlaku ketika UMKM atau suatu perusahaan itu baru pertama kali didirikan, sehingga baru ada 2 atau 3 elemen. Kemudian bagaimana ketika sudah beroperasi gitu kan, sudah jalan, dan tentunya ketika perusahaan atau UMKM itu sudah berjalan, maka akan muncul yang namanya pendapatan, biaya, dan kemungkinan ada pengembalian ekuitas, baik itu wujudnya prive atau nanti dividen. Di perusahaan atau di UMKM itu mengelola dana dari 2 sisi, yaitu sumbernya dari mana saja dan dana itu digunakan untuk apa saja. Sederhananya seperti ini. Dalam persamaan itu pun kita juga harus memahami bahwa sisi kanan itu merupakan sumber dana, sementara yang sisi kiri itu penggunaan dana. Jadi seimbang, sumbernya dari mana saja, digunakan untuk apa saja. Mari kita susun persamaannya. Dari 6 elemen itu kita identifikasi dulu mana yang sumber dana. Saya tanya, kita harus memposisikan diri kita itu dari sisi perusahaan. Ekuitas, kalau ada setoran pemilik, kita dapat dana atau menggunakan dana. Tentunya apa? Dapat dana karena pemilik setor ke perusahaan, setor ke kita, ibaratnya kita itu perusahaan, ibaratnya kita UMKM. Maka kita letakkan di sisi kanan, ekuitas. Kemudian kalau kita memperoleh pinjaman dari bank atau dari pihak lain, maka kita dapat dana atau kita menggunakan dana. Tentunya dapat dana. Nerimanya pakai tangan apa? Pakai tangan kanan. Sehingga apa? Letakkan di sisi kanan. Selanjutnya, kalau ada pendapatan dari konsumen kita, dari pelanggan kita dapat dana atau menggunakan dana. Betul, kita dapat dana, sehingga kita letakkan juga di sisi kanan. 3 elemen ini kita letakkan di sisi kanan seperti berikut ini.
Ketiganya adalah sumber dana. Ekuitas sumber dana dari pemilik, utang sumber dana dari pihak ketiga, kreditor kita gitu kan, yang memberi kita pinjaman. Pendapatan itu sumber dana dari pelanggan atau dari konsumen. Semua kita letakkan di sisi kanan. Sementara yang di sisi kiri kita identifikasi itu elemen yang selanjutnya. Aset, kita beli aset, mengisi kas di bank, beli peralatan, beli kendaraan. Kita menggunakan dana atau dapat dana. Betul, menggunakan dana. Sehingga aset itu kita letakkan di sisi kiri. Kemudian ada biaya. Kita bayar biaya gaji, bayar biaya sewa, biaya listrik, menggunakan dana atau dapat dana. Menggunakan dana. Berarti kita letakkan di sisi kiri. Yang terakhir ada dividen, ada prive, atau itu masuk ke elemen pengembalian ekuitas. Apakah kita dapat dana ketika kita membagikan dividen kepada pemegang saham? Dana kita dapatkan atau dana kita gunakan? Betul, dana kita gunakan, sehingga kita letakkan di sisi kiri. Secara keseluruhan persamaan akuntansi sudah kita dapatkan, yaitu sisi kanan tadi ada utang, ada ekuitas, ada pendapatan. Sisi kiri ada aset, ada biaya, dan ada pengembalian ekuitas. Sisi kanan merupakan sumber dana, sementara sisi kiri merupakan penggunaan dana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi para pembelajar akuntansi dalam memahami persamaan akuntansi. Ingat sekali lagi bahwa di UMKM kita mengelola dana dalam hal ini adalah sumbernya dari mana saja, kemudian kita gunakan untuk apa saja. Sumber dana kita letakkan di sisi kanan, sementara penggunaan dana kita letakkan di sisi kiri. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.